Shalom Elohim, Shalom Elohim kepada malaikat Bapak Yahweh, kepada mempelai Bapak Yahweh yang sementara ini merawat baby Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Tuhan Yesus menolong kita. Kepada Nabi Enoch, Elia dan Abi Enoch, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pasukan 77 tetap tegar, teguh, kuatkan, bersenjatakanlah perisai iman, senjata pedang roh dari firman kebenaran Tuhan, maka kamu akan mampu untuk melawan pasukan 66. Berpegang teguhlah saudara-saudaraku, kuatkan, mintalah Bapak Yahweh dalam perlindungan Bapak Yahweh, maka kalian akan kuat dan mampu. Saudara-saudaraku, siang hari ini saya akan memberitakan firman kebenaran Tuhan, pesan-pesan Tuhan yang telah diizinkan Tuhan pada saat ini. Ya, sebelumnya saya mempersaksikan dulu tentang kesaksian ya, atau pemberitahuan para malaikat Mikael, bahwa kalau ada seseorang yang pada saat sakit pada bagian dadanya dan merasa panas dan tetapi sejuk tidak terbakar, itu adalah malaikat yang datang masuk ke dalam tubuh orang itu. Dan apabila pada saat dingin dan sejuk, itu juga adalah malaikat yang datang masuk ke dalam tubuh orang itu. Dan itu saya merasakannya sebagai pada saat kalau saya berdoa sungguh-sungguh, maka saya akan merasakan seperti itu. Tetapi kemarin ketika hujan terus menerus, saya merasakan dingin sekali. Dan karena hujan terus menerus, saya memakai kaos kaki. Suami saya berkata kayak pemain bola saja, tetapi tidak apa-apa. Karena saya kedinginan, makanya saya pakai selimut, saya pakai kaos kaki, karena saya tidak tahan dingin. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu adalah pengantar dari saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya Tuhan menolong kita. Tetaplah berpegang pada kasih karunia Bapak Yahweh, Bapak Elohim yang sangat mengasihi kita, karena Dia sangat mengasihi kita, sehingga penundaan untuk mendirikan kerajaan yang harusnya tanggal 1 bulan 1 2023 itu akan didirikan pemerintahan 1000 tahun, tetapi menurut informasi malaikat Mikael bahwa itu ditunda. Kenapa ditunda? Karena supaya orang Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, datang kepada Bapak Yahweh, bersungguh-sungguh di bawah kaki salib, mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita datang menyerahkan hidup kita, merendahkan diri di depan hadiratnya. Kalau bisa kita berpuasa, saudara-saudaraku, supaya kita diberkati, dikuatkan oleh Bapak Yahweh. Karena kalau kita menikmati makanan rohani kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan, kita akan diperlengkapi dengan, akan diberikan baju sirah dan pedang roh. Tuhan akan memberikan kita pedang roh, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, apapun masalah kalian, apapun masalah kita andalkan Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan senantiasa memelihara kita. Hanya kita yang lupa untuk bersyukur, lupa untuk berterima kasih kepada Bapak Yahweh. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kita anak-anak yang binasa, tetapi karena kasihnya kepada kita, makanya Dia menunda 6 bulan lagi kemudian. Jadi pertengahan 2023 akan terjadi pemisahan. Ya, menurut nubuat daripada malaikat Mikael, saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan sangat baik. Jadi sesudah pemerintahan 1000 tahun baru masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara-saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan dan pesan-pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita lewat malaikat Mikael itu adalah, Tuhan itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup, saudara-saudaraku.
Dia adalah jalan dari kebenaran. Kita boleh baca di dalam Yohanes 14 ayat tapi sebelumnya itu saudara-saudaraku, sebelum saya menjelaskan itu atau sebelum kita berbincang-bincang tentang firman Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, saudara-saudaraku yang kekasih, supaya kita tahu di mana letaknya jalan yang Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, supaya kita tahu bahwa itu sangat, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi dia beritahukan kita di mana bunyi firman kebenaran Tuhan itu, saudara-saudaraku. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Saya ulang, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu juga jalan ke situ. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Kemana engkau pergi? Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Karena Yesus berkepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Amin, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu firman Tuhan tentang Tuhan Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Untuk kita ketahui, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus sangat dahsyat, saudara-saudaraku. Jadi kita berbahagia kalau mendengarkan firman kebenaran Tuhan pada siang hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Jadi jangan kita mengeraskan hati kita. Bukalah hati kita, bukalah
hati kita, dan biarkan Tuhan masuk ke dalam hati kita, supaya kita mengenal siapa pencipta kita, siapa yang patut kita sembah, siapa yang patut kita puji, siapa yang patut kita agungkan, siapa yang patut kita tinggikan di dalam kehidupan kita, siapa yang memberi kita nyawa, siapa yang memberi kehidupan kita, yang memberikan kita air hidup, yang memberikan kita masih hidup pada saat ini, saudara-saudaraku. Itu karena kasih karunia Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada kita, sehingga kita masih bernapas pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Kalau kita tidak diberikan lagi nafas hidup, mungkin tubuh kita sudah dikuburkan, mungkin tubuh kita sudah busuk, saudara-saudaraku. Tetapi karena Tuhan masih mengizinkan kita pada siang hari ini, maka Tuhan masih untuk mendengarkan berita sukacita, berita kasih sayang Tuhan, berita kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah jalan dari kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, saudara-saudaraku. Itu adalah janji Tuhan untuk kita semua. Jadi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Berpeganglah pada perintah-perintahnya. Bacalah. Kalau saudara-saudaraku yang di seberang, kalau menurut ajaran nenek moyang atau nabi kalian katanya, kamu disuruh untuk membaca Taurat dan Injil. Saatnya lah saudara-saudaraku membaca Taurat dan Injil. Selagi Tuhan masih kasih kesempatan, 6 bulan kemudian itu Tuhan kasih. Kalau Tuhan berkata, tetapi karena belas kasihan Tuhan sehingga Dia menunda-nunda untuk perpisahan, saudara-saudara. Kalau Tuhan Nabi Mikael menyampaikan kepada kita dahulu bahwa akan terjadi tanggal 1 bulan 1 2023 itu akan terjadi pemisahan dalam pemerintahan 1000 tahun. Tetapi Tuhan menunda lagi sampai bulan 6 atau pertengahan tahun, saudara-saudaraku. Itu tanda sayangnya Tuhan, itu tanda kasihnya Tuhan, tanda belas kasihannya Tuhan kepada kita. Jadi Dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk 6 bulan lagi, untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, merendahkan diri di depan Tuhan. Kita akui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita diselamatkan. Karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada seorang pun masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ingat itu, saudara-saudaraku, bahwa siapapun, bagaimanapun kalian berdoa sungguh-sungguh, kalau kalian tidak tahu Tuhanmu, bagaimana kamu bisa masuk ke dalam surga? Kalau kamu tidak tahu siapa yang kamu sembah, siapa yang kamu puji, siapa yang kamu berdoa berkali-kali, tetapi kamu tidak tahu siapa Tuhan kamu, jadi bagaimana itu? Memang Tuhan tidak membedakan agama. Tuhan tidak datang membawa agama, tetapi Tuhan memberitahukan kepada kita. Tuhan yang benar itu memberitahukan jalannya, memberitahukan siapa Dia. Itu Tuhan yang benar, bukan disembunyikan. Tuhan tidak sembunyi. Tuhan setiap hari bersama-sama dengan kita. Dia selalu menggembalakan kita setiap hari bersama dengan para malaikatnya. Para malaikat yang diperintahkan Tuhan itu menjaga, melindungi kita kemanapun kita melangkah. Tuhan selalu menjaga kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia melihat kita, saudara-saudara. Dia memegang tangan kita. Kalau kita jatuh, kita diangkatnya. Hanya kita tidak meminta tolong kepada Tuhan. Jadi kalau kita jatuh, kita minta Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus kasihani saya, selamatkan saya. Itu kita harus meminta tolong. Tetapi kalau kita tidak memanggil Tuhan, bagaimana Tuhan mau datang kepada kita? Saudara-saudaraku, itu Tuhan ingatkan kepada kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku, karena Dia sangat sayang kepada kita. Dia sangat mencintai kita, tidak mau anak-anaknya binasa. Maka sekalipun anak-anaknya itu tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih, membencinya, karena itu karena ketidaktahuannya. Itu karena kalau kita membenci seorang itu, kalau kita tidak mengenal orang itu, seperti kalau saya punya teman, dia benci saya karena saya orang baru, dia belum kenal baik sama saya. Lama kelamaan kita bergaul erat, mereka akan mengasihi saya. Oh, ternyata saya orangnya seperti ini. Oh, ternyata dia anak gaul. Ternyata orangnya seperti ini. Ya, karena yang dipuji itu adalah Tuhan, bukan kita, saudara-saudaraku. Tuhan tidak mau kita mengambil alih bagiannya Tuhan. Ya, jadi Dia saja yang patut dipuji, ditinggikan, diagungkan, dibesarkan. Dia itu adalah Tuhan Yesus. Dia harus ditinggikan, dimuliakan dalam setiap. Jadi jangan kita mau menerima pujian. Yang patut dipuji adalah Tuhan Yesus, saudara-saudaraku ya, saudara-saudaraku yang kekasih.
Jadi kalau firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat ini, Tuhan mau supaya kita mengakui Dia adalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Jangan kita mengeraskan hati kita, tetapi marilah kita datang kepadanya. Mari kita puji Dia, kita agungkan Dia, karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang maha tinggi, Bapa yang maha kudus, Bapa yang luar biasa, Bapa yang kekal, Raja hati kita. Jadi mari kita merendahkan diri, saudara-saudaraku. Kita buka hati kita andalkan Tuhan, kita mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Kita berkata, Tuhan Yesus, masuklah di dalam hatiku, berkaryalah, bertahtalah di dalam hati, roh dan pikiranku. Biarlah tubuhku ini aku persembahkan untuk Tuhan. Saudara-saudaraku, betapa baiknya Tuhan, sehingga sampai kita diajar seperti itu, saudara-saudaraku. Betapa baiknya Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, kepada kita. Jadi jangan kita mengeraskan hati kita, jangan kita berkata, itu Tuhannya orang Kristen. Oh tidak, Tuhan Yesus itu Tuhannya semua manusia. Siapapun itu ciptaannya, mau binatang apapun itu, kita ini ada Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya, Tuhan kita. Mau binatang, mau hewan, mau apa, tumbuh-tumbuhan, itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya kita semua. Dia yang ciptakan kita, saudara-saudara. Ada waktu-waktu yang kita ciptakan. Kita diciptakan hari kelima. Yang pertama itu adalah tumbuh-tumbuhan, cakrawala, kemudian benda-benda penerang, kemudian ya, jadi Tuhan itu menciptakan ada waktu-waktunya, saudara. Kalau kita membahas itu nanti lain kali untuk membahas tentang penciptaan Tuhan, supaya kita semua tahu bahwa ternyata Tuhan ada waktu-waktunya Tuhan menciptakan kita, saudara-saudaraku. Yang kita bahas saat ini adalah tentang jalan dan kebenaran itu. Siapakah jalan kebenaran itu? Ya Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku. Dan Tuhan berjanji kepada kita, jangan kita gelisah hati kita, saudara-saudaraku, tetapi percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepada Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, betapa baiknya Tuhan sampai kita diajar seperti itu, saudara-saudaraku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara-saudaraku, janji Tuhan Yesus, ya, ketika dia datang sebagai Tuhan Yesus, dia naik ke surga. Dan saat ini Tuhan Yesus sudah turun ke bumi, saudara-saudaraku. Dia lahir ke bumi menjadi baby Immanuel. Saat ini masih jadi bayi kembali, saudara-saudaraku. Jadi kuasa Tuhan itu kita tidak bisa batasi. Dia mau kapan saja mau datang ke dunia itu, dia mau datang sebagai bayi saat ini, saudara-saudara. Jadi bayi Immanuel atau Raja Damai. Dia akan memerintah di dalam pemerintahan 1000 tahun. Tetapi bayi Immanuel saat ini masih kecil, masih sementara diungsikan bersama dengan Bunda Fei atau Bunda Maria atau Ratu Esther atau Bintang Timur, Malaikat Mary, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kenapa dikatakan dia kembar dengan dia hamil, maksudnya Ibu Pei mengatakan bahwa dia hamil pada saat itu sebelum melahirkan. Dia mengatakan dia hamil kembar. Jadi dia hamil, jadi baby Immanuel itu kembar dengan malaikat bintang, malaikat Mary, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi dia adalah malaikat yang ketujuh atau malaikat Mary, saudara-saudaraku. Itu ya, kalau secara logika, saudara-saudaraku, itu tidak masuk akal, tetapi itulah rancangan dan kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudaraku ya, nah, kita hanya menerima dengan iman, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus datang, dan saat ini Tuhan Yesus sudah turun ke dunia lagi, dan saat ini masih baby, masih sementara diungsikan untuk dibesarkan oleh Bunda Maria atau
Ratu Esther atau uh, malaikat Mary, saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi itu secara logika itu di luar logika kita, tetapi kalau Tuhan menghendaki itu kita tidak boleh berlogika di dalam tentang kuasa dan kemurahan Tuhan, kuasa dan kasih sayang Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan sudah menyiapkan kita tempat di sorga, saudara-saudaraku, di Taman Eden yang baru, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan sudah menyediakan tempat, dan saat ini Dia sudah datang. Sesudah Dia datang, Dia akan besar dulu. Dia akan saat ini lagi bertumbuh, dia akan bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, jadi dia diungsikan, ya saudara-saudaraku. Kita dapat baca pada Wahyu lanjutan daripada Wahyu 12, saudara-saudaraku. Jadi kita baca sampai di Wahyu 6, ya. Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari. 20 hari, saudara-saudaraku. 1260 hari, saudara-saudaraku. Kurang lebih 3 tahun dia diungsikan, saudara-saudaraku, ya. Karena kalau 1 tahun kan 600 lebih, jadi kurang lebih 2 tahun setengah dia diungsikan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini jangan kita berlogika, saudara-saudaraku. Ini kata roh untuk kita, saudara-saudaraku, supaya kita tahu, ya. Kita kaitkan dengan firman kebenaran Tuhan, supaya kita tahu bahwa Immanuel saat ini masih kecil, rohnya besar, tetapi tubuh manusianya masih kecil, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita, ya, karena kalau Tuhan langsung yang datang sebagai pemilik, kita tidak tahan, kita akan terbakar, saudara-saudara. Karena Tuhan itu lebih terang daripada matahari, lebih besar dari matahari, dan kita akan silau. Ketika saya katakan silau, ketika dia Paulus itu ingin menganiaya murid-murid Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus di Damsik, dan Tuhan menemui Paulus sebelum dia masuk ke Damsik. Tuhan menemui, dan kenapa si Paulus itu bersama dengan teman-temannya tidak bisa melihat Tuhan Yesus sampai dia buta sampai 3 hari. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu terangnya luar biasa, saudara-saudara. Jadi kalau dia datang bertubuh kemuliaan, saudara-saudara, kita tidak sanggup untuk menahannya karena dia panas, saudara-saudaraku. Jadi dia datang sebagai manusia. Jadi bertubuh manusia saat ini, saudara-saudaraku. Jadi baby Immanuel itu dia datang bertubuh manusia, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, tetapi rohnya adalah roh ilahi atau roh Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi jangan kita berlogika. Itu adalah kuasa dan kemurahan Tuhan, kuasa dan kehendak Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita yang setia kepadanya, bagi orang-orang yang setia melakukan perintahnya, bagi orang-orang yang melakukan semua perintah-perintahnya. Apa perintah-perintah Tuhan? Banyak, saudara-saudaraku. Yang ada melakukan 10 perintah Tuhan, ya saudara-saudaraku, kita melakukan. Kemudian hukum kasih ada 2, saudara-saudaraku, ya. Nah, yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap apa yang ada pada kita pakai untuk mengasihi Tuhan. Dan kasih yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri, artinya kita bukan lagi manusia lagi, berarti kita bukan lagi manusia karena kita tidak mau mengasihi diri kita sendiri. Jadi ini adalah hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih.
Jadi firman Tuhan, jadi Tuhan berjanji kepada kita bahwa di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita akan berada bagi orang-orang yang setia mengikutinya, orang-orang yang selalu melakukan kehendaknya, orang-orang yang melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, orang-orang yang setia menanti Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi itu adalah janji Tuhan Yesus kepada kita. Apakah kita setia? Maukah kita bertobat? Kita sudah dijanjikan Tuhan bahwa di rumah Bapa atau di sorga itu banyak tempatnya. Saudara-saudaraku, itu Tuhan sudah janjikan kepada kita. Kenapa kita tidak percaya, saudara-saudaraku? Kita harus percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu kita harus tahu, kita harus dengarkan bahwa apa yang telah dijanjikannya kepada kita, saudara-saudaraku, kita harus mengerti, kita harus pahami, kita harus mengimani, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi di rumah Tuhan Yesus atau di sorga itu banyak tempatnya. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Sisa kita mau tidak masuk ke dalam sorga, mau tidak kita masuk ke dalam sorga. Kalau mau kita masuk ke dalam sorga, apa yang kita harus lakukan? Lakukan apa yang semua yang diperintahkan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi sesama kita, melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi Tuhan berkata, ibadah yang benar adalah mengunjungi orang-orang fakir miskin, orang-orang janda-janda, orang-orang janda miskin ya, bukan janda kaya atau janda kembang ya. Jadi mengasihi janda-janda miskin dan anak-anak terlantar, orang-orang terlantar, anak-anak miskin, saudara-saudaraku, gitu yang kita harus tahu. Jadi Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan kepada orang yang hina sekalipun, itu kita sudah lakukan kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus, saudara-saudara, untuk kita ketahui. Jadi jangan kita berlogika, saudara-saudaraku. Jadi kita harus melakukan semua apa yang Tuhan Yesus sudah perintahkan kepada kita. Jadi tetaplah bertobatlah dengan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita, saudara-saudaraku. Untuk itu, saudara-saudaraku, percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah, akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengasihi kita, saudara-saudara. Dia tidak mau menghukum kita karena Dia mengasihi kita. Dia tahu kita ini adalah ciptaannya, tetapi hanya kita manusia yang mengeraskan hati kita. Kita sombong, kita mengatakan, oh ajaran saya lebih baik, oh agama saya lebih baik. Tuhan tidak datang ke dunia tidak membawa agama, saudara-saudaraku. Tidak ada, Tuhan tidak membawa agama. Tetapi yang dia bawa adalah misi keselamatan, supaya kita manusia selamat, Dia selamatkan, supaya kita percaya kepadanya, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, saudara-saudaraku. Ya, saudara-saudaraku ya, yang kekasih di dalam Tuhan. Ya, mengasihi musuh kita, mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap apa yang ada pada kita. Kita pakai untuk mengasihi Tuhan, saudara-saudara. Jangan kita sombong, saudara-saudaraku. Jangan kita angkuh. Buanglah keangkuhan itu, buanglah kesombongan itu dari dirimu. Jadi undanglah Tuhan Yesus untuk mengubah hati kita, supaya siapapun kita, Tuhan tidak pandang. Mau besek, mau acok, mau siapapun itu, mau Deborah, mau Christina, atau mau Yuli, atau siapapun, Tuhan tidak pandang itu. Yang Tuhan pandang adalah hati kita, bukan namanya Tuhan. Kalau Tuhan memberikan nama kita, Dia sangat mengasihi kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Dia sangat mengasihi kita. Untuk itu, saudara-saudaraku yang kekasih, tetaplah bukalah hatimu, saudara-saudaraku. Panggillah Tuhan Yesus berkarya di dalam hatimu, karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Jadi sudah Tuhan Yesus menekankan itu karena tanda sayangnya kepada kita. Jadi Dia berkali-kali menyampaikan kepada kita, saudara-saudaraku, bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran. Dia sudah menyiapkan tempat bagi kita di sorga, saudara-saudaraku. Ini tawaran, saudara-saudaraku. Apakah kita mau masuk ke dalam sorga atau masuk ke dalam neraka? Tuhan juga sudah menyiapkan tempat bagi kita, saudara-saudara. Di gunung Semeru, saudara-saudara. Sudah ada neraka, saudara-saudara. Di gunung Merapi dimanapun itu adalah tempatnya neraka, saudara-saudara. Disitulah api dan belerang yang tidak akan pernah padam, saudara-saudara. Itu adalah api yang kekal di neraka, saudara-saudara. Kita mau masuk neraka atau masuk ke dalam kerajaan sorga? Ini dua pilihan, tergantung dari kita. Kita mau taat kepada Tuhan Yesus atau taat kepada nabi-nabi yang menganggap dirinya nabi, padahal dia adalah penyesat, dia adalah iblis, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Maaf saudara-saudaraku ya. Jadi saya tidak menyebut nama nabi, tetapi Tuhan berkata pada siang hari ini, dengarkan suara Tuhan saudara-saudaraku. Dengarkan pesan-pesan Tuhan, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Orang-orang Tuhan Yesus bilang, siapa yang masuk ke dalam kandang, jadi dia adalah, Tuhan Yesus itu adalah kandang. Jadi siapa yang masuk melalui pintu, jadi kita adalah diibaratkan kita adalah domba ya, atau kambing. Jadi siapa yang melalui pintu itu adalah domba yang telah digembalakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang tidak melalui pintu itu adalah lewat orang-orang yang telah disesatkan, orang-orang yang telah diberikan ajaran-ajaran yang tidak benar, saudara-saudaraku. Jadi ini hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita pada siang hari ini, luar biasa saudara-saudaraku ya. Jadi saudara-saudaraku, jadi bukalah hatimu, jangan keraskan hatimu, undanglah Tuhan Yesus mengubah hatimu, mengubah hidupmu, supaya kamu menjadi orang yang benar, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Janji Tuhan Yesus loh, kita ditawari sorga, sudah ada tempatnya di sorga saudara. Ada tempat di sorga dan tempat di neraka. Sudah ada Tuhan, dua di tempat saudara-saudara. Tidak ada tempat yang lain, hanya sorga dan neraka. Apakah kita mau masuk ke dalam api yang menyala-nyala sampai kekal, atau kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang indah? Bayangkan semua 12 susunan tembok daripada sorga itu adalah permata semua saudara. Batu kecubung dan semua batu yang indah-indah itu ada. Jadi di sana ada jernih, tempatnya jernih, ya, lebih jernih dari air saudara-saudara. Itu adalah sorga. Ya saudara-saudaraku, saya sudah sampaikan kepada kita semua ketika live yang lalu, live yang lalu saudara-saudaraku ya, tentang penghakiman yang terakhir. Itu di situ saya menceritakan tentang keadaan sorga saudara-saudaraku yang kekasih ya. Dan saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita supaya kita bertobat, supaya kita tahu jalannya itu, bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya saudara-saudaraku, ini berkali-kali Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi jangan kita sombong, jangan kita angkuh. Bertobatlah sungguh-sungguh, akuilah Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah siratal mustaqim, dia adalah jalan lurus, dia adalah Isa Al-Masih anaknya Maryam, saudara-saudaraku. Atau dia adalah Hakim Mahdi, dia adalah pokok anggur yang benar, dia adalah pokok anggur yang benar, roti hidup. Itu semua adalah gelar-gelar Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Nah, jadi dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, adalah Allah Yakub, saudara-saudaraku. Jadi itu Tuhan sudah memperkenalkan dirinya kepada kita. Kenapa kita tidak tahu? Kita adalah turunan Adam dan Hawa, saudara-saudaraku. Ya, turunan Adam dan Hawa. Kita ini adalah turunan Adam dan Hawa. Jadi jangan kita saling membenci, karena kita satu Tuhan, satu nenek moyang. Jadi kalau ada manusia yang bukan turunannya Adam dan Hawa, itu berarti dia itu bukan miliknya Tuhan Yesus. Karena Adam itu adalah roh Tuhan Yesus sendiri yang telah ditiupkan kepada manusia pertama. Manusia pertama itu adalah Adam, saudara-saudaraku ya, manusia pertama. Jadi supaya kita tahu, kalau Hawa itu kan dari rusuknya Tuhan Yesus atau rusuknya manusia pertama ya. Karena Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri, maka dia berikan penolong, saudara-saudaraku. Jadi itu tanda sayangnya Tuhan kepada kita, tanda kasihnya Tuhan kepada kita. Jadi kita jangan saling bermusuhan. Oh, orang Kristen begini, orang Hindu begitu, orang Islam begini, orang kuncu gini, atau agama kepercayaan seperti ini. Kita ini satu nenek moyang, saudara-saudaraku. Jadi kita harus tahu Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita saat ini. Ya, dia adalah manusia pertama, itu adalah roh Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi jangan kita sombong, jangan kita angkuh. Dari mana nenek moyangmu? Adakah nenek moyang lain yang lain? Tidak ada kan? Jadi artinya itu kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Hanya kita tidak tahu siapa Tuhan ta. Allahu Akbar itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah diberikan nama.
Jadi Allahu Akbar. Kalau orang Jenek Ponta bilang Kareng Ata Allah, itu adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Itu bahasa Kareng Ata Allah itu artinya Tuhan, ya. Kalau orang Jenek Ponto. Jadi saya tidak tahu kalau daerah-daerah yang lain. Karena kenapa saya tahu Kareng Ata Allah itu adalah Tuhan? Karena waktu saya tugas di sana, mereka mengatakan Kareng Ata Allah itu adalah Tuhan. Jadi saudara-saudara aku tahu itu adalah bahasa. Kalau kita di daerah kita masing-masing, saya tidak tahu apa namanya, ya. Kalau di bahasa Toraja itu adalah Puang Matuah. Itu Puang Matuah artinya itu Tuhan Yesus. Nah, Puang Yesu itu adalah bahasa Toraja. Nah, saudara-saudara supaya kita tahu ini pengertian yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Luar biasa Tuhan ajar kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus saking dia sayangnya kepada kita, ya. Saya tidak tahu kalau bahasa Inggris itu good, ya, good itu Tuhan, ya. Ya. Jadi bahasa saya tidak tahu bahasa yang lain. Saya nanti kita belajar saudara-saudaraku tentang masalah bahasa, ya. Jadi yang bahasa yang saya tahu itu yang akan saya beritahukan kepada kita bahwa Kareng Ata Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku. Supaya kita tahu, ayo orang-orang Jenek Ponto, supaya kalian tahu bahwa Kareng Ata Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Supaya kalian tahu, supaya kalian juga selamat, ya, saudara-saudaraku yang ada di Jenek Ponto. Ini Tuhan Yesus sudah datang, saudara-saudaraku. Jadi kalau 6 bulan kemudian kalian tidak bertobat, tidak mau mencari Tuhan Yesus, tunggulah apa yang akan terjadi untuk kita. Ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Kalau saya yang live dulu itu Tuhan Yesus bahwa akan tanggal 1 bulan 2021 itu Tuhan akan menjadikan pemisah akan terjadi. Tetapi karena Tuhan masih memberikan kepada kita, masih memberikan 6 bulan kemudian, saudara-saudaraku. Jadi kita harus percaya apa yang Tuhan janjikan, ya dan amin. Apa yang Tuhan firmankan, ya dan amin, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku, kita harus percaya suara Tuhan, perkataan Tuhan. Nah, kita berbahagia pada siang hari ini kalau kita mendengarkan live saya pada siang hari ini. Saya bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan mau memakai saya. Saya mau merendahkan diri dan Tuhan mau pakai saya. Bukan siapa-siapa saya, saudara-saudaraku. Itu adalah roh Tuhan yang berbicara dalam saya, saudara-saudaraku. Jadi jangan kita sombong, jangan kita angkuh. Ya, saudara-saudaraku, bertobatlah sungguh-sungguh. Datanglah kepada Tuhan Yesus, cari Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Jangan kamu malu, saudara-saudaraku. Akui dia, supaya Tuhan juga tidak malu mengakuinya kalau kamu di sorga. Jadi kalau kamu malu mengakui Tuhan Yesus di dunia ini, Tuhan Yesus juga akan malu mengakui kamu di sorga. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Apa kamu ditolak nanti? Kamu, baru mau masuk pintu sorga, kamu yang malu mengakui saya. Tuhan Yesus menjaga para malaikatnya baru dikasih, orang itu, dia malu mengakui saya di bumi. Jadi jangan kamu malu mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Dia itu adalah Tuhan satu saja, ada Tuhan yang lain, saudara-saudaraku. Percaya janji Tuhan, ya dan amin, saudara-saudaraku. Jangan kita sombong, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, saudara-saudaraku. Dan kemana aku pergi, jadi ini adalah janji Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus kemana kita pergi, kalau di sorga, kemana dia pergi, kita juga ke situ, saudara-saudaraku. Jadi di sorga itu tidak ada lagi matahari. Ya, saudara-saudaraku, kalau di sorga itu tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi bulan, tidak ada lagi bintang. Jadi yang bercahaya itu adalah kemuliaan Tuhan, tubuh Tuhan sendiri. Tubuh Tuhan sendiri yang akan menerangi sorga itu, saudara-saudaraku. Jadi akan disitulah nampak kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, supaya kita tahu keadaan sorga, saudara-saudaraku, ya. Itu adalah roh yang berbicara saudara-saudara untuk kita, saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ini roh Tuhan Yesus yang berkata kepada kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Jadi kita berbahagia, saudara-saudaraku, yang mau mendengarkan live saya pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Ini Tuhan Yesus langsung datang kepada kita, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan Yesus dan saya ulang lagi ayat tempatnya, saudara-saudaraku, supaya kita mengerti, ya. Ini Tuhan Yesus sangat memberikan. Tuhan Yesus mau supaya kita mengerti, saudara-saudaraku, ya, supaya kita mengerti semua. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, kata Thomas. Jadi Thomas ini adalah orang-orang yang bimbang, orang-orang yang tidak percaya, ya. Thomas ini katanya waktu Tuhan Yesus belum bangkit dari orang antara orang mati ke Tuhan Yesus, nanti akan percaya kalau dia mencucukkan bekas paku masuk di dalam tangannya Tuhan Yesus.
Jadi jangan kita menjadi Thomas, saudaraku. Nah, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini Thomas ya. Thomas ini karena ketidakpercayaannya. Itu Thomas itu ragu-ragu orangnya, bimbang, pelim-pelang. Nanti lihat langsung baru dia percaya. Ini dia bicara langsung dengan Tuhan Yesus, masih tidak percaya lagi. Ini saudara-saudaraku. Nah, itulah manusia. Banyak manusia seperti Thomas ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Sudah ketemu dengan Tuhan Yesus masih ragu lagi, masih bertanya lagi, saudara-saudaraku. Inilah kita banyak yang jadi Thomas sekarang, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Ini perkataan Roh, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus ya, saya ulang lagi ayat kelima, saudara-saudaraku. Kata Thomas kepada Tuhan Yesus ya. Jadi ini Thomas berbicara dengan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku ya. Kata Thomas kepada Tuhan Yesus ya, katanya kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu jalan kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Inilah manusia. Sudah nyata-nyata dikasih tahu jalan, masih ragu lagi, masih bimbang lagi. Inilah Thomas sekarang, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan.